Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik perkembangan peserta didik usia sekolah dasar yang meliputi perkembangan psikoseksual, psikososial, dan emosi. Di sini beranggotakan 4 anak. Yang pertama, Dwi Putri Fajarizki. Yang kedua, Aditya Krisna. Yang ketiga, Agustina Rahayu. Dan yang terakhir, Widya Rinanti. Perkembangan psikoseksual. Menurut teori dari Sigmund Freud, psikoseksual ialah sebuah tahapan-tahapan dalam diri anak atau seseorang yang berhubungan dengan kenikmatan seksual. Di sini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, fase oral. Yang kedua, fase anal. Yang ketiga, fase falis. Yang keempat, fase laten. Yang kelima, fase pubertas. Dan yang terakhir, fase genital. Perkembangan psikososial. 1. Dasar perkembangan psikososial meliputi 1. Emosi. Emosi seperti kesedihan, sukacita, dan rasa takut adalah reaksi subjektif terhadap pengalaman yang diasosiasikan dengan perubahan fisiologis dan tingkah laku. Yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri sendiri di posisi orang lain dan merasakan yang dirasakan orang tersebut atau diharapkan merasakan dalam situasi tertentu. Yang ketiga, temperamen. Temperamen berkaitan dengan bagaimana mereka mengatur fungsi mental, emosional, dan perilaku mereka sendiri. Kedua, tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. 1. Industri versus inferiority antara 6-12 tahun. Otonomi mulai berkembang pada anak di fase ini, terutama awal usia 6 tahun dengan dukungan keluarga terdekat. Perubahan fisik, emosi, dan sosial pada anak yang terjadi mempengaruhi gambaran anak terhadap tubuhnya atau body image. Yang kedua, identitas versus kerancuan peran. Berkisar antara 12 tahun sampai 18 tahun. Anak remaja akan berusaha untuk menyesuaikan perannya sebagai anak yang sedang berada pada fase transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Mereka menunjukkan perannya dengan bergaya sebagai remaja yang sangat dekat dengan kelompoknya. Perkembangan emosi. 1. Definisi emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau suatu kejadian. Ragam emosi dapat terdiri dari perasaan senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kedua, perkembangan emosi anak usia sekolah dasar. 1. Anak usia 7-8 tahun, perkembangan emosi anak telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Kedua, pada usia sampai 12 tahun, anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Ketiga, usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat merespon stres emosional yang terjadi pada orang lain. Perkembangan emosi. 3. Fungsi emosi. 1. Merupakan bentuk komunikasi. Kedua, emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak. Ketiga, emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Keempat, faktor yang mempengaruhi emosi. 1. Keadaan anak. Kedua, faktor belajar. Ketiga, belajar dengan cara meniru. Keempat, belajar dengan membimbing dan mengawasi. Kelima, belajar dengan mengkondisikan. Yang terakhir adalah perkembangan emosi sosial emosional. Perkembangan sosial emosional adalah suatu teori yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perkembangan sosial emosional dipengaruhi oleh sikap, cara, dan kepribadian orang tua dalam memelihara, mengasuh, dan mendidik anaknya di sekolah. Perkembangan sosial emosional terjadi pada masa kanak-kanak, yakni umur 6-12 tahun. Sehingga selain peran orang tua, sekolah juga harus terlibat untuk berperan karena anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Cukup sekian materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.